Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Bu Ayun. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Oke, langsung saja ya. Oke. Pada sistem reproduksi ini kita akan membahas sistem reproduksi pada pria, pada wanita, gametogenesis, KB dan ASI. Nah, untuk KB dan ASI itu akan saya jelaskan pada video lain ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria yang harus kita ketahui yang pertama yaitu organ reproduksinya dulu. Nah, organ reproduksi pada pria seperti yang ditampilkan pada gambar ya. Yang pertama kita harus tahu tentang testis dulu. Nah, di dalam testis itu ada saluran yang panjang dan kecil. Namanya tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu ada yang namanya sel Sertoli dan ada sel Leydig. Nah, sel Sertoli dan sel Leydig ini berfungsi untuk apa? Nah, sel Sertoli sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan memberikan nutrisi pada sperma serta merangsang spermiasi. Apa itu spermiasi? Spermiasi itu adalah pematangan sperma. Kemudian untuk sel Leydig berfungsi untuk apa? Sel Leydig itu berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, kenapa hormon testosteron? Karena dihasilkan di testis, ya kan? Tempatnya ini siapa yang menghasilkan? Sel Leydig. Nah, jadi sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Nah, jadi tubulus seminiferus tadi kan berupa saluran. Saluran tubulus seminiferus itu nanti akan terhubung dengan epididymis. Nah, fungsinya epididymis ini apa? Sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Jadi tempat penyimpanan sperma sementara dan berfungsi dan sebagai tempat untuk pematangan sperma atau spermiasi. Nah, kemudian epididymis ini akan terhubung dengan saluran yang panjang namanya vas deferens. Oke. Pada saluran vas deferens di sini itu salurannya panjang. Jadi saluran vas deferens ini akan menghubungkan epididymis dengan kelenjar vesicula seminalis. Oke. Pada vesicula seminalis ini itu bisa dikatakan sebagai kantung sperma ya. Kantung sperma atau kantung mani. Jumlahnya ada 2, kanan dan kiri, sepasang ya. Berfungsi menghasilkan nutrisi juga, jadi memberikan nutrisi pada sperma. Selain itu ada juga kelenjar prostat. Nah, selain ada kelenjar vesicula seminalis atau kantung mani, itu juga ada kelenjar prostat. Nah, pada kelenjar prostat itu sperma itu juga diberikan sesuatu. Apa? Dikasih ada kolesterol, kemudian fosfolipid dan garam. Nah, jadi sperma di sini ditambahin kolesterol, kolesterol, fosfolipid dan garam pada kelenjar prostat di sini. Kemudian selanjutnya ada kelenjar Cowper atau bulbouretra. Di situ kecil ya. Di bawahnya kelenjar prostat itu ada kelenjar Cowper atau bulbouretra. Fungsinya untuk apa? Di sini kelenjar Cowper itu akan menghasilkan getah basa. Basa ya, bukan basah. Basa. pH-nya di atas 8. Nah, jadi nantinya sperma di sini akan bersifat basah. Bukan basah loh ya, tapi basah gitu. Kemudian pada vesicula seminalis itu ada saluran yang namanya saluran ejakulasi. Nah, di saluran ejakulasi di sini itulah tempat keluarnya sperma. Nah, jadi sperma di sini itu nanti akan dikeluarkan melalui vesicula seminalis menuju saluran ejakulasi dan akan menuju ke uretra. Nah, jadi coba dilihat di prostat. Di dalam prostat itu ada persimpangan, ada 2 jalur ya. Satu jalur dari kandung kemih dan ada satu jalur dari saluran ejakulasi yang nantinya akan terhubung dengan satu saluran yang namanya saluran uretra. Nah, jadi saluran sperma dan saluran urin pada pria itu sama, yaitu saluran uretra.
Kemudian lanjut ada skrotum. Nah, skrotum di sini itu berfungsi sebagai pelindungnya. Jadi pelindungnya testis, membungkus testis. Kemudian ada penis. Nah, penis di sini itu adalah alat kopulasi. Kopulasi itu apa, Bu? Kopulasi itu bertemunya organ reproduksi pria dengan wanita. Nah, jadi di sini penis itu ketika ada rangsangan, penis ini akan mengalami ereksi. Nah, jadinya nanti bisa melakukan itu tadi kopulasi, sehingga bisa melakukan kopulasi. Oke, selanjutnya ada spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, perlu diketahui seperti yang saya katakan tadi ya, spermatogenesis atau pembentukan sperma itu terjadi di sepanjang saluran tubulus seminiferus. Langsung saja perhatikan gambar berikut. Oke, di gambar sebelah kanan itu adalah penampang melintang. Jadi tubulus seminiferus itu kan panjang gitu kan, saluran kemudian dipotong. Nah, dipotong melintang jadi lingkaran gitu. Di sebelah atas itu permukaan luar, yang bawah itu permukaan dalam. Nah, di dalam lapisan tubulus seminiferus, di dalam dindingnya tubulus seminiferus itu ada sel Sertoli. Nah, di situ ada sel Sertoli. Nah, kemudian di bagian paling luar di lapisan tubulus seminiferus itu ada spermatogonium. Nah, jadi mulai dari luar sampai saluran dalam itu proses pembentukan sperma. Oke, langsung saja ya, saya jelaskan. Pertama, itu kita mulai dengan spermatogonium. Spermatogonium itu kromosomnya masih lengkap, masih sepasang 2N. Itu nanti dia akan mengalami mitosis. Mitosis itu pembelahan sel tubuh ya, pembelahan yang tidak membagi atau yang tidak membagi jumlah kromosom. Jadi sama, dari 2N ke 2N, dari spermatogonium membelah menjadi spermatosit primer. Jumlah kromosomnya sama, 2N. Kemudian spermatosit primer akan membelah atau mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Nah, baru spermatosit sekunder akan mengalami spermatosit sekunder di sini karena mengalami meiosis ya sebelumnya, jadi kromosomnya separuhnya dari 2N menjadi N gitu. Kemudian dari spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 mengakibatkan terbentuknya spermatid. Nah, spermatidnya ada berapa? Ada 4 spermatid. Masing-masing spermatid akan mengalami spermiasi atau pematangan sperma dan ditambah nutrisi dari sel Sertoli menjadi sel sperma yang aktif. Kemudian perlu dikatakan di sini, jadi satu spermatogonium itu akan menghasilkan 4 sel sperma yang aktif. Saya lanjutkan ke hormon kelamin pada pria. Nah, ada apa aja hormon kelamin atau hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria ini? Yang pertama yaitu ada FSH, follicle stimulating hormone. FSH di sini dihasilkan oleh hipofisis anterior di bawah otak ya, di belakang sini di bawah otak itu dia nanti hipofisis ini menghasilkan FSH yang membawa pesan untuk memerintahkan tubulus seminiferus untuk menghasilkan sperma, dan memerintahkan sel Sertoli juga untuk menghasilkan hormon estrogen gitu. Kemudian yang kedua ada hormon ICSH. ICSH itu berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. ICSH itu apa sih, Bu? ICSH itu interstitial cell stimulating hormone. Sama dihasilkan oleh hipofisis anterior juga. Jadi dihasilkannya di bawah otak, nanti dia akan memerintahkan sel-sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Kemudian ada yang terakhir yaitu estrogen. Nah, estrogen di sini berfungsi untuk merangsang spermiasi atau pematangan sperma. Selain itu ada testosteron. Testosteron di sini fungsinya untuk apa?
Fungsinya untuk memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya kita harus tahu dulu organ reproduksi pada wanita ya. Organ reproduksi pada wanita yang harus kita ketahui yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium fungsinya untuk apa? Menghasilkan ovum ya. Kemudian yang kedua ada fimbria. Fimbria itu seperti jumbai itu jumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum, ootit, ovum ya. Ovum dari ovarium menuju ke ovidak. Ovidak yang mana? Ovidak yang nomor 3 atau tuba fallopi. Tuba fallopi bisa dikatakan sebagai ovidak. Ovidak itu tempatnya fertilisasi di sepertiga ini, di yang bagian yang ditunjuk itu, bagian yang ditunjuk nomor 3 itu tempat fertilisasinya. Oke, kemudian ada uterus. Nah, uterus ini adalah rahim. Oke, rahim kita. Fungsi di dalam uterus itu ada lapisan yang namanya lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini itu bisa menebal, bisa menipis. Menebalnya gimana, Bu? Menebalnya itu ketika ovum sudah dihasilkan atau sudah dikeluarkan oleh ovarium. Oke, nanti saya jelaskan pada proses menstruasi. Kemudian ada serviks. Oh ya, sebelumnya di uterus inilah, di rahim inilah itu tempatnya tempatnya janin, tempat berkembangnya janin, tempat berkembangnya embrio menjadi janin gitu atau menjadi bayi. Kemudian itu ada serviks atau mulut rahim. Kemudian ada nomor 6 vagina. Vagina di sini saluran ya, bukan lubang tapi saluran. Oke. Kita lanjutkan dengan oogenesis. Oogenesis itu proses pembentukan ovum. Terjadi di mana? Terjadi di ovarium. Di situ ada dua gambar. Ada gambar sebelah kanan itu penampakan dari ovarium. Kemudian sebelah kiri itu proses oogenesisnya. Jadi proses oogenesis itu berlangsung mulai dari janin. Jadi ketika kita dalam kandungan, proses oogenesis itu sudah dimulai. Nah, apa yang terjadi di dalam kandungan? Nah, oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer itu sejak dalam kandungan gitu. Lalu pada saat kita mulai puber, oosit primer ini mulai mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Itu mulai pada saat kita puber itu terjadi meiosis 1. Baru terbentuk oosit sekunder. Nah, baru oosit sekunder di dalam follicle the graft ya. Nih. Jadi kan awalnya kan oosit primer. Oosit primer ini ada di follicle primer. Nah, follicle primer ini akan menjadi follicle sekunder, akan berkembang menjadi follicle sekunder. Nah, isinya apa? Follicle sekunder isinya oosit sekunder. Nah, baru nanti follicle sekunder ini akan berkembang menjadi follicle the graft yang siap untuk mengeluarkan oosit sekunder. Nah, keluarnya oosit sekunder dari ovarium ini itu dinamakan ovulasi. Nah, ketika oosit sekunder keluar dari ovarium, itu namanya bukan ovum, belum menjadi ovum, tapi menjadi oosit sekunder. Tapi masih namanya oosit sekunder atau ootit. Nah, keluar menjadi ootit. Nah, baru ootit ini nanti melakukan perjalanan kan dari fimbria menuju ke ovidak. Nah, ketika melakukan perjalanan di sini, ootit itu tadi berkembang menjadi ovum, baru berkembang menjadi ovum. Gitu. Nah, kalau pada spermatogenesis tadi 1 spermatogonium menghasilkan 4 sperma yang aktif,
Berbeda dengan oogenesis. Pada oogenesis ini, satu oogonium itu akan menghasilkan satu ovum yang aktif saja. Seperti itu. Jadi, satu oogonium hanya menghasilkan satu ovum. Tapi kalau spermatogenesis, satu spermatogonium menghasilkan 4 sperma yang aktif. Gitu. Oke. Selanjutnya ada hormon kelamin pada wanita. Untuk hormon kelamin pada wanita, yang pertama ada FSH. Fungsinya untuk mengatur perkembangan folikel primer menjadi folikel digraf pada ovarium. Kemudian ada LH. Nah, LH di sini itu berfungsi untuk mengubah folikel digraf menjadi korpus luteum dan menstimulasi ovulasi. Jadi merangsang terjadinya ovulasi, keluarnya ootit sekunder tadi. Kemudian ada estrogen yang fungsinya memunculkan ciri kelamin sekunder pada wanita dan menebalkan endometrium. Nah, jadi tadi kan ada endometrium ya, lapisan bagian dalam pada rahim. Nah, jadi ketika estrogen kita terbentuk, endometrium itu nanti akan menebal. Jadi menebal. Jadi lapisan itu tadi menebal. Nah, setelah menebal itu nanti yang tebal tadi kan dibentuk oleh estrogen ya. Estrogen tadi merangsang pembentukan atau merangsang penebalan endometrium. Kemudian ketika sudah cukup tebal, endometrium ini akan dipertahankan oleh progesteron. Nah, sehingga progesteron di sini itu kalau misalkan endometriumnya sudah tebal, jadi nanti akan dipertahankan oleh progesteron. Jadi endometriumnya tidak luruh. Tapi ketika tidak terjadi fertilisasi, progesteron itu nanti akan luruh dan terjadi menstruasi. Oke, nanti lebih lengkapnya saya akan jelaskan pada siklus menstruasi. Nah, pembentukan hormon kelamin pada wanita itu akan mempengaruhi siklus menstruasi. Oke, bagaimana sih siklus menstruasi? Nah, di sini ada grafik siklus menstruasi. Yang paling atas sendiri itu ada perkembangan folikel ya, mulai dari folikel primer, folikel sekunder, kemudian sampai menjadi korpus luteum. Kemudian di bawahnya perkembangan folikel itu ada tingkat hormon pada ovarium. Jadi ada FSH, ada estrogen, LH, dan progesteron. Itu masing-masing garis berbeda hormon. Kemudian di bawahnya hormon itu ada endometrium. Jadi mulai dari tipis ke tebal, itu nanti bagaimana perubahannya. Oke, siklus menstruasi yang pertama itu ada fase praovulasi. Pada fase praovulasi, apa yang terjadi? FSH dan LH itu mulai dibentuk. Oke, silakan diperhatikan di situ ada garis warna biru untuk FSH dan LH untuk warna pink. Oke, yang warna pink itu untuk LH ya, itu mulai dibentuk pada pada praovulasi di sini. Oke, lanjut. Selain FSH dan LH karena FSH dan LH mulai dibentuk, maka FSH itu akan meningkat dan akan menstimulasi perkembangan folikel primer menjadi folikel digraf. Nah, selain itu juga mulai terbentuk hormon estrogen. Pada fase praovulasi, estrogen itu mulai terbentuk. Oke, warna kuning itu ya, estrogen mulai terbentuk. Nah, karena estrogen mulai terbentuk, maka endometrium itu tadi akan mulai terbentuk juga, akan mulai menebal gitu. Selanjutnya, setelah fase praovulasi lanjut ke fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi karena estrogennya tadi meningkat, maka akan memicu peningkatan LH. LH di sini akan menstimulasi ovulasi, merangsang keluarnya oosit sekunder tadi menjadi ootit. Nah, selain itu, karena sudah lepas kan ovulasi tadi, ovumnya keluar dari ootitnya sudah keluar, baru nanti ootit ini akan berkembang menjadi ovum. Berkembang menjadi ovum selama perjalanan di dalam oviduct.
Nah, kemudian itu tadi endometriumnya kan sudah mulai menebal karena estrogennya mulai menebal. Selanjutnya, setelah terjadi ovulasi apa? Ada pasca ovulasi. Nah, pasca ovulasi, setelah ovulasi apa yang terjadi? Progesteron mulai dibentuk. Oke, tadi kan estrogen berfungsi untuk menebalkan endometrium. Kemudian progesteron mulai dibentuk. Karena progesteron mulai dibentuk, maka endometrium yang sudah tebal ini dipertahankan oleh progesteron. Kemudian karena estrogen dan progesteron itu tadi meningkat, maka FSH dan LH itu menurun. Nah, penebalan endometrium oleh estrogen dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Kenapa, Bu? Ya karena tebalnya endometrium ini, endometrium yang tebal tadi itu berfungsi untuk menanamkan atau meletakkan embrio yang sudah dibuahi, ovum yang sudah dibuahi oleh sperma atau sudah difertilisasi sehingga menjadi embrio. Kemudian embrio dari ovidot tadi akan ditempel di dalam rahim. Ditempel di mana? Di endometrium tadi. Oke. Selanjutnya masa menstruasi. Nah, pada masa menstruasi di sini estrogen dan progesteron itu turun sehingga memicu pembentukan FSH dan LH. Nah, karena estrogen dan progesteron turun, maka endometrium dan ovum yang tidak dibuahi itu akan turun. Oke, karena estrogen dan progesteron itu tadi turun, endometriumnya luruh gitu. Kapan, Bu, estrogen dan progesteron turun? Ketika tidak terjadi fertilisasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan sistem reproduksi mulai dari organ sistem reproduksi pada pria, wanita, kemudian ada gametogenesis dan hormon-hormon. Oke, selanjutnya nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KB dan ASI. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.